itu ada dua sholat. Dari mana kita pahami? Dari penjelasan hadis Nabi. Nah, ini namanya ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan lain. Yes. Dari mana kita pahami hadis Nabi mengatakan bahwa pada siang itu ada dua sholat, duhur dengan asya. Demikian juga pada waktu malam itu ada dua sholat, maghrib dengan isya. Bukan siang satu, malam satu, bukan begitu pemahamannya. Walaupun Al-Quran mengatakan akimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail. Kemudian Al-Quran Al-Fajr itu memang satu, yaitu pada waktu subuh. Itu baik. Nah, ini yang butuh penafsiran, butuh penjelasan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat kita. Ya gitu kan? Ditemuilah kemudian hadis yang mengatakan bahwa Jibril datang kepada Nabi pada waktu duhur, memerintahkan kepada Nabi supaya melakukan sholat duhur. Setelah itu Nabi pergi, datang lagi begitu waktu asyar, datang lagi kepada Nabi, ya Muhammad, salli arba rakaat sholat asyar. Muhammad, bangun Anda lakukan sholat 4 rakaat, sholat asyar namanya. Nah itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Iya kan? Penjelasannya kemudian ada di dalam hadis. Bapak Ibu. Nah inilah namanya ayat ini butuh penjelasan lain. Berbeda dengan mendirikan sholatnya. Ya, bukan waktunya. Akimis sholat itu dirikan sholat ini qat'i. Anda mau tidak mau harus sholat. Mau sakit Anda, mau sehat Anda, mau laki Anda, perempuan Anda, karena dalam kalimat akimis sholat wajib hukumnya melakukan sholat. Nggak ada itu penjelasan-penjelasan lain. Walaupun sholat apa yang harus kita lakukan dijelaskan kemudian oleh Nabi dalam hadis. Dan itu bukan asumsi Nabi, bukan pemikiran Nabi, Bapak Ibu. Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang siapa yang ngasih tahu Jibril itu? Allah. Karena Allah, Jibril itu diutus untuk menyampaikan wahyu, maka diberilah oleh Allah wahyu pada Jibril, datang disampaikan kepada Nabi, sampaikan tuh Jibril pada Muhammad tuh. Salat di siang hari itu ada 2, duhur dengan asar. Begitu juga dalam malam ada 2, maghrib dengan isya. Pada subuhnya 1. Itu Allah bilang sama Jibril, datang Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, Fasalli arba rakaatin salatul duhri salatul asyar. Setelah selesai Nabi melakukan salat asar itu, pergi lagi tuh Jibril. Begitu matahari masuk ke sebelah barat, datang lagi Jibril. Ya Muhammad, fasalli salasa rakaatin salatul maghrib. Muhammad, bangun Anda, lakukan salat 3 rakaat. Salat maghrib kemana? Enggak ada dalam Al-Quran. Setelah itu tidak berapa lama durasi waktunya, Bapak Ibu, begitu hilang warna merah di sebelah barat, datang lagi Jibril pada Nabi. Ya Muhammad, fasalli arba rakaatin salatul isya. Bangun engkau Muhammad, lakukan salat isya 4 rakaat. Salat Nabi. Begitu selesai salat isya Nabi, Jibril itu datangnya lama, Bapak Ibu, sampai terbit waktu fajar di sebelah timur yang kita sebut dengan fajar sidik namanya. Nah, jadi fajar aja ada 2, Bapak Ibu. Ada kizib, ada sidik gitu kan. Ya, bukan sodik, Bapak Ibu. Fajar saya gitu. Ada 2. Ada fajar yang dusta, ada fajar yang benar. Jadi ini sifat alami nih. Jadi kalau manusia itu memiliki sifat kadang jujur, kadang-kadang dusta, itu biasa, Bapak Ibu. Uang fajar aja ada yang dusta, ada yang benar, begitu kan? Apalagi manusia. Iya kan? Fajar aja yang tidak berbentuk perilaku manusia, yang sifatnya itu alami, begitu kan? Ada juga namanya kizib, ada namanya sidik. Ya bolehlah disebut sodik gitu, bolehlah aja gitu. Sama-sama artinya gitu. Nyerempet gitu. Iya kan? Jadi nggak usah Bapak Ibu nyela-nyela apa namanya, teriak-teriak, oh itu bohong, oh, itu
dusta. Biasa itu, Bapak Ibu. Sudah biasa. Jadi kita enggak kaget begitu, Pak Ibu, karena memang sifat manusia. Hanya memang yang terbaik itu bagaimana dia meminimalisir sifat kedustaannya. Wah, Masya Allah, dusta khair, alhamdulillah. Betul. Gitu Bapak Ibu. Sifat kedustaan itu bisa diminimalisir. Bahkan kalau dalam syariat Islam nggak boleh, iya kan? Walaupun itu sifat manusia, tapi tidak boleh kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu, Bapak Ibu, boleh kita berbohong. Jadi disebut dengan syiasyah namanya. Ya kan? Contoh nih Bapak Ibu, Nabi dulu kalau mau berperang itu, Pak Ibu, itu barisannya diatur ke belakang oleh Nabi itu. Ini syiasyah namanya. Ya. Dalam ilmu politik itu siasat. Dan jadi Islam itu mengenal masalah politik. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan politik, berarti bukan orang Islam yang benar, Bapak Ibu. Nabi mengajarkan kok. Oh, nggak usah berpolitik, umat Islam itu ikuti aja apa yang ada. Repot kita. Sebentar lagi kita mau pemilu, Bapak Ibu. Hati-hati itu. Iya kan? Salah memilih, Bapak Ibu, neraka urusannya. Jangan main-main gitu. Iya kan? Hati-hati, Pak. Kita diajarkan. Kenapa getol orang-orang liberalisme, orang-orang sekuler itu tidak boleh kita berdakwah tentang siasat? Karena mereka takut. Mayoritas kan kita umat Islam. Dalam konsep pemilihan itu, dalam ilmu siasatnya, kita harus memilih yang terbaik, yang beriman, jelas syaratnya itu. Ya kan? Yang tidak bohong, yang tidak munafik, yang jujur, yang mengayomi, itu sebuah keniscayaan mutlak kita butuhkan gitu. Ya kan? Jadi hati-hati. Nah, karena itulah kenapa beberapa tahun terakhir ini kita juga diredam, Bapak Ibu. Bahkan dikit-dikit kita diancam, dikit-dikit diancam di penjara. Ini risiko sebenarnya. Tapi kita jangan melempem, nggak boleh, harus kita lawan, Bapak Ibu. Ya kan? Harus semangat begitu. Ya, Zakir. Itu gitu ya. Semangat. Enggak boleh diam. Iya kan? Ini pemahaman Al-Qur'an, Bapak Ibu. Jadi enggak boleh kita menganggap Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang salah, satu ayat saja enggak boleh, haram hukumnya. Ya, enggak boleh kita. Tetap apapun sesuai dengan logika kita atau tidak, itu tetap kita memiliki keyakinan sami'na wa ata'na begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang berbicara tentang politik gitu Bapak Ibu, dan kita dilarang di Islam itu jangan. Kita harus berbicara itu. Iya kan? Saya harus menyampaikan kepada ibu-ibu, pada jamaah-jamaah saya mana yang terbaik, itu kewajiban saya gitu kan. Dan ibu juga punya kewajiban untuk menyampaikan pada orang lain. Iya kan? Kalau kita diredam, waktu itu kan sistem Belanda dulu Ibu. Nggak boleh umat Islam itu di masjid, nggak boleh bicara tentang politik. Wah, bahaya. Itu sistem Belanda. Supaya nanti yang muncul ngurusin politik itu orang-orang yang tidak beriman. Ya, kalau dia sudah jadi pemimpin, apa yang terjadi? Ibu, selama 10 tahun sekarang ini kita enak nggak kehidupan kita, Bapak Ibu? Hati-hati itu kesalahan kita. Ya, jadi nggak ada dibatas-batasi dalam Al-Quran itu. Makanya saya bingung juga kalau ada kelompok yang membatasi tidak boleh membaca berbicara tentang politik. Saya bingung tuh Bapak Ibu. Toh dasar hukumnya ada kok. Gitu ya. Itu teman-teman kita terutama dalam sebuah gerakan ya yang bergerombolan itu, dia memahami tidak diperkenankan. Bahkan memprotes pemerintah kita nggak boleh katanya. Oh, itu kan hadisnya hanya satu Pak, dari Muslim hadisnya itu. Apa maksud hadisnya ini mengatakan apapun yang dikatakan pemerintah itu harus kita ikuti? Itu satu-satunya di situ dari Muslim hadisnya itu, riwayat Muslim di situ. Nggak ada hadis lain itu. Nah, kalau
mengintimidasi, melakukan hal yang merugikan kita, apa kita nggak boleh protes? Harus. Jangan takut di penjara, Bapak Ibu. Yusuf itu lebih baik di penjara ketimbang mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Asijnu ahabbu ilaihi. Ya, penjara itu lebih aku cintai. Begitu. Jadi jangan, siapa tahu nih, wah dari majelis Az-Zakir ada 5 orang di penjara. Wah, saya bangga itu Bapak Ibu. Bangga saya itu Pak Dokter, bangga saya. Dan saya orang pertama kali menjenguk itu nanti Bapak Ibu. Ya kan? Walaupun saya nggak yakin ibu-ibu tuh mau gitu kan ya. Benar-benar enggak itu ya Bapak Ibu. Jangan, jadi kan? Artinya katakan, sampaikan kebenaran itu selama sesuai dengan pemahaman Al-Quran, selama sesuai dengan pemahaman hadis Nabi, harus kita sampaikan. Pahit atau tidak, diterima atau tidak, suka atau tidak, kita harus sampaikan. Ya, supaya kita dikatakan kepada golongan orang-orang yang menyebarkan kebenaran, tidak memanipulasi Al-Quran, ya kan? Karena apa yang datang dari Nabi Muhammad itu, yang dibawa oleh Nabi yang berbentuk Quran itu, wahwal Quran wa ma tawataral khatt. Ini kan redaksinya dalam tarikh. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran, Anda harus ikuti. Enggak boleh kita tinggalkan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Saya dengan Ibu berbeda kemampuannya melaksanakan syariat. Ya kan, saya dengan Pak Dr. Ramayuli berbeda. Saya dengan Ustadz Andri juga berbeda dalam melaksanakan syariat Allah. Allah tidak melihat harus mencapai 100%-nya, tetapi bagaimana kesungguhan kita. Kalau saya hanya mampu 50%, padahal target Allah itu 100%, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak nyampe. Oh, itu di luar kemampuan saya. Ini disebut dengan ghairu ma'qulil makna namanya, Bapak Ibu. Terlepas dari dosa kita. Kecuali saya mampu melakukan 70%, tapi saya lakukan 50%. Nah, itu namanya dosa kita. Jadi nggak mesti nyampe 100%. Kalau nyampe 100% sesuai keinginan Allah, itu bagus, Bapak Ibu. Itu target maksimal yang diinginkan Allah, begitu kan. Tapi yang penting kita sudah punya usaha dalam diri. Wah, saya sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan gitu. Tapi sesuai kemampuan kita. Tidak mesti harus sampai 100%. Kalau toh sampai 100% itu paling bagus. Dan itu jarang, Bapak Ibu. Ulama-ulama salafus saleh saja, ya, Hujatul Islam ya, saja itu tidak sampai. Imam Al-Ghazali mengakui, ya kan, manusia itu tidak mungkin dalam sisi kehusukan nih, kata Imam Al-Ghazali, ya kan, dalam kitabnya itu mengatakan tidak ada manusia yang sampai 100% dalam kehusukan dalam sholat gitu, nggak ada. Paling maksimal manusia itu bisa konsentrasi 2-5 menit, 2-2 menit itu konsentrasi. Kesana itu akan kabur. Tapi kita harus berusaha. Usaha itulah kemudian dihargai oleh Allah, Bapak Ibu. Oh, saya bisa selama 15 menit saya konsentrasi dalam sholat. Tapi nggak kita lakukan. Nah, ini yang salah. Gitu. Ini yang salah. Jadi lakukan semua apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan, Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Nah, itu. Kan? Dan yang wajib kita percaya hanyalah yang tegas-tegas dengan tidak boleh menambah-nambah keterangan lain. Jadi dalam ibadah umpamanya, Bapak Ibu, kalau yang diajarkan Nabi seperti itu kita lakukan. Enggak boleh kita tambah-tambah dengan ibadah-ibadah yang memang Rasul tidak mencontohkan. Sengaja kita menambahnya. Contoh nih, Bapak Ibu. Wah, saya tanggung nih sholat subuh kalau 2 rakaat. Nah, saya tambahlah menjadi 5 rakaat gitu. Ya enggak boleh. Enggak boleh, Ibu. Walaupun singkat 2 rakaat, ya kita harus laksanakan seperti itu.
atau melakukan ritual-ritual lain umpamanya, walaupun ini dalam ranah ikhtilaf namanya dalam ilmu fikih itu, ya kan? Contohnya umpamanya Bapak Ibu, ada orang yang melaksanakan sholat itu, sholat sunnah nih umpamanya Bapak Ibu, ya kan, pada waktu subuh itu banyak banget, gitu ya. Itu kalau Nabi kan dalam hadisnya, kalau hadis yang bersumber dari Ibnu Umar itu kan, hafidtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, wa rak'ataini ba'dal isya'i, wa rak'ataini qabla subhi. Jadi kalau Nabi menganjurkan kalau salat sunnah sebelum subuh itu dua. Itu salat fajarnya, tetapi salat sunnah-sunnah muakkadah lainnya ada namanya salat tahiyatul masjid kalau kita masuk masjid, gitu kan. Ada namanya salat wudu. Nah, salat wudu ini boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid, tergantung kita. Selesai kita mengambil wudu, dianjurkan oleh Nabi salat 2 rakaat. Tapi ada orang lagi umpamanya nih Bapak Ibu, wah saya biar banyak pahala saya menambah salat-salat sunnahnya ini 10 rakaat sebelum subuh. Salat apa namanya? Iya kan? Enggak boleh. Kalau mau lakukan sebelum fajar terbit, itu namanya salat malam. Iya. Tidak boleh ditambah-tambah selama padahal Rasul tidak mencontohkan. Ini yang dimaksud dalam tadi. Tidak boleh kita menambah-nambah amalan itu selama tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalimat ini Bapak Ibu adalah menjadi ranah ikhtilaf di kalangan para ulama, ya kan? Adalah namanya sholat taubat. Nah, Ibu sering melakukan sholat taubat? Sering Ibu ya? Ya alhamdulillah ya. Apa lagi Ibu yang sering Ibu lakukan? Sholat apa? Sholat sunnah itu? Sholat? Oh, kalau itu mau pasti itu jelas hadisnya itu dasar hukumnya. Ya. Tasbih. Saya kalau ke Mekah itu Bapak Ibu, itu jamaah-jamaah saya itu, Ustaz, saya mau sholat tasbih itu, mau sholat taubat dulu, silakan, enggak saya larang, silakan. Loh itu pemahamannya Ibu kok. Ya. Walaupun saya enggak memahami seperti itu, saya enggak Bapak. Yang namanya cara tasbih itu saya enggak memahami, karena hadisnya itu masih diihtilaf para ulama. Gitu ya. Tapi saya hargai orang yang melakukan, silakan lakukan. Itu kan keyakinan Bapak Ibu. Saya tunggu, bahkan kalau perlu saya antar malam-malam itu. Saya lagi tidur dibangun oleh jamaah, Ustaz antar saya ke Masjidil Haram. Oh, saya antar Bapak Ibu. Iya kan? Nah, saya kan melayani jamaah. Tapi kalau sudah terlalu jauh umpamanya Bapak Ibu, ya terlalu jauh menyimpang dari syariat-syariat yang dilarang, oh saya arahkan juga Bapak Ibu. Pernah suatu ketika, kenapa Bapak Ibu orang Indonesia itu sekarang ketika ke Mekah tidak boleh masuk ke Laut Merah itu, ke Masjid Terapung itu, nggak boleh sekarang Bapak Ibu. Apa masalahnya? Nah, apa Ibu masuk nggak kemarin Bu? Nggak boleh ke apung, soalnya dia suka naruh itu megang sampah. Nah, salah satunya Ibu. Siapa yang melakukan itu? Orang Indonesia. Dilarang sekarang Pak Ibu melakukan ritual-ritual di mana Nabi tidak mencontoh. Bukan hanya itu, benar-benar itu. Saya dengar ada sebuah dari Jawa Tengah itu ya. Ini 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika saya memimpin haji tahun 2010 itu dulu waktu itu. Sudah kedengaran ada orang-orang majelis taklim dari Jawa Tengah itu kayak Az-Zakir lah begini ya. Itu tahlilan di Masjid Terapung Bapak Ibu. Marahlah askar itu, diusir-usir itu. Dari situlah nggak boleh orang Indonesia itu masuk ke Masjid Terapung itu sampai sekarang, Ibu. Tapi kita harus berusaha juga pemerintah. Sebenarnya pemerintah tidak boleh lepas tangan gitu kan, karena sebagai salah satu tempat bersejarah gitu kan, harusnya boleh begitu. Bagaimana caranya melakukan negosiasi pemerintah dengan itu. Dari tahun 2005 masih bisa kita Bapak Ibu. Saya kan memimpin haji itu dari tahun 2005 Bapak Ibu. Jadi udah 11 kali saya ke Mekah itu Bapak Ibu. Naik hajinya lah selain umrahnya. Waduh banyak banget gitu. Tapi kan saya nggak pernah bayar itu. Dibayarin orang gitu. Oh iya. Sampai saya nggak pernah bayar.
Membimbing. Dan insya Allah tahun depan ini saya berangkat lagi, Pak. Keluar porsi lagi saya itu. Berangkat lagi nih saya tadi. Makanya ibu-ibu kalau mau ikut bertanya, marilah dengan saya. Ya. Insya Allah di Az-Zakir ini akan kita dirikan Biro Perjalanan Umrah dan Haji. Jadi ibu-ibu jamaah tidak usah daftar kemana-mana, daftar kepada Az-Zakir nanti. Ya, nanti ada Ustaz Andre, ada saya yang membimbing gitu ya. Ya, bareng-barenglah kita. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu kita lanjutkan gitu ya. Tidak boleh kita mempercayai syariat itu dengan jalan prasangka. Ya. Prasangka itu adalah anggapan-anggapan kita, ya, padahal tidak ada nasnya, tidak ada dasar hukumnya, melalui zon kita, Bapak Ibu. Ini nggak boleh, karena syariat itu harus kita laksanakan sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Karena itulah kenapa Nabi sebelum Nabi meninggal, Bapak Ibu, kita sudah diberikan wasiat oleh Nabi. Ta'atu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabillah wa sunnatir. Dua pegangan yang aku tinggalkan pada Anda manusia. Selama Anda tidak berpegang pada dua pedoman itu, Anda tidak akan tersesat. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul? Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi gitu. Kalau bapak-bapak bapak ibu mau melakukan ibadah, ada nggak hadisnya, ada nggak ayatnya? Semestinya begitu, Bapak Ibu. Ada nggak dasar hukumnya, ada nggak dalilnya? Kalau nggak, jangan lakukan. Kalau kita ingin selamat. Itu. Tapi kalau ini yang kita konsisten dengan ini, ribut juga pemahaman masyarakat kita, Bapak Ibu. Ya kan ya? Oh ini orang apa ini kata namanya? Iya kan? Ini tidak menghargai budaya. Betul, Bapak Ibu. Kalau kita ingin selamat seperti itu. Tapi bagaimanapun Islam itu mengakomodir budaya itu, Bapak Ibu. Selama budaya itu tidak menampakkan sebuah kemusyrikan yang sangat ditentang oleh Allah dalam Al-Quran, tidak mengapa, Bapak Ibu. Ya kan? Biasa itu. Tapi budaya-budaya yang bersinergi dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kalau mengandung sifat kemusyrikan, ya nggak boleh, mutlak haram hukum. Ya. Berprasangka, menjalankan sebuah ritual ibadah dengan prasangka nggak boleh dalam tarikat. Oh ini, saya pernah dengar begini harus begini, tapi nggak tahu dasarnya. Jangan, Ibu. Lebih baik jangan. Tanya dulu. Apa sih hadisnya ini Pak Ustaz? Apa sih ini dalilnya? Baru. Karena prasangka itu adalah lebih banyak berorientasi kepada kesalahan. Ya. Jangan sekali-kali kita melaksanakan sebuah ritual itu adalah dengan prasangka. Ya. Kemudian berikutnya itu wasyartum sihhatil i'tiqadi fi dzalika alla yakuna fi sa'um yamassu tanzihi wa ulumul muqami. Adapun syarat yang benar tentang kepercayaan dalam hal ini ialah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Allah. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu kemudian berorientasi kepada hal-hal yang mendiskreditkan Allah. Apa contohnya? Nah, walaupun ini tradisi nih Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu, nah saya dengar ibu-ibu sering ziarah, gitu ya. Ibu sering ziarah kemana aja? Kuburan. Kemana aja? Habib. Nah, Wali, kemana? Ibu pernah nggak ke apa di Jawa Barat itu pemijahan apa? Pamijahan. Sering ke sana ya? Ya, kalau toh sering hati-hati saja, Bu. Itu maksud saya, hati-hati. Jangan sampai menimbulkan perilaku kita yang berorientasi dengan kemusyrikan. Ini yang dilarang oleh Allah. Kalau hanya Bapak Ibu ke sana berziarah dalam rangka mengambil ibrah, itu boleh. Wah, saya nanti kalau ke kuburan nih Bapak Ibu, kalau ke kuburan nih kita nanti saya akan mati seperti ini.
Saya kan seperti ini. Mau tidak mau kita seperti itu. Ini kan menjadi pemicu dalam diri kita. Iya kan? Tapi kalau datang ke sana ibu-ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu, apa Bapak Ibu mau lakukan juga gitu ya. Kita sampaikan supaya ya ibu berpikirlah gitu. Oh, oke lah ibu minta apa di kuburan itu? Mau nangis, mau apa minta-minta ibu, dikasih enggak? Enggak mungkin ibu. Iya kan? Nah, itu sama dengan di masjid itu, di Masjid Haram Baji di gunung, di apa namanya, di Bukit Uhud itu dilarang begitu, mengambil digantongi karena membawa berkah. Inilah nilai-nilai kemusyrikan itu, Bapak Ibu. Nggak boleh itu. Kita takut begitu. Kalau ziarahnya itu dianjurkan dalam Islam, Bapak Ibu, dan kita mendapat pahala loh. Kalau ketika kita berziarah sesuai dengan syariat. Apa contohnya? Kita memberi salam sama orang di kuburan itu. Makanya ibu kalau mau dapat pahala banyak, sehari itu minimal 100 kali lewat kuburan gitu Bapak Ibu. Oh iya. Itu pahala yang tidak pernah kita bayangkan, ringan tapi banyak Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Afsus salam. Anda bersalam. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat. Dapat pahala kita. Kalau Bapak Ibu 200 kali bolak-balik mencoba begitu terus, berapa pahala yang Bapak Ibu terima itu? Iya kan? Dianjurkan oleh Nabi, berziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan kita dapat pahala. Tetapi tidak melakukan ritual-ritual yang mengandung kemusyrikan. Itu yang dilarang. Punya anak enggak nikah-nikah nih Ibu, mungkin umpamanya gitu ya. Datanglah ke sana. Kalau dianggap ini adalah ulama terkenal. Ya kan? Kalau masih hidup bolehlah mengambil berkahnya, barokah namanya, Bapak ya. Itu boleh kalau begitu. Minta doanya. Iya, Pak Kiai, tolongkan doakan anak saya. Itu boleh kalau begitu. Tapi kalau sudah meninggal lalu ibu minta-minta ke sana, siapa yang mau ngasih Bapak Ibu? Walaupun itu tradisi kita di Jakarta ini. Iya kan? Di Madura Ibu, ada salah satu pulau kecil namanya Pulau Talangu namanya Pak. Di Kalianget, ujung Madura itu Kalianget namanya Pak. Ada seberang ini, kita nyebrang sekitar 100 meter lah. Lautan itu, lalu ada pulau kecil di dalamnya. Itu dikelilingi oleh lautan. Namanya Pulau Talangu. Di dalam itu ada 2 kuburan. Nggak tahu itu kuburan apa di situ itu. Mungkin pada zaman Belanda dulu apa gitu. Dianggaplah oleh orang-orang sana itu adalah kuburan keramat. So tiap hari nggak pernah sepi tuh. Bahkan orang dari Jakarta, dari Bandung, dari Tasik datang ke sana itu puluhan bus itu Bapak Ibu. Kami saja yang dekat di situ nggak pernah kami minta-minta ke sana. Kalau berkunjung dalam rangka memberikan motivasi dalam diri kita bahwa kita juga akan seperti dia, itu boleh sah-sah saja, bahkan hukumnya sunnah. Nah ini yang dimaksud. Karena itulah tradisi itu kalau menurut Imam Malik Bapak Ibu, ada kalanya menjadi ibadah gitu dulu. Tapi kalau dia menyimpang jangan gitu. Al-adatul muhakkamah namanya. Jadi adat itu kadang-kadang menjadi hukum. Dan itu pendapat Imam Malik gitu. Ya. Jadi hati-hati. Ini yang dimaksud dalam tadi ini Bapak Ibu, tidak diperkenankan kita melakukan sebuah syariat itu yang dampaknya kemudian akan mendiskreditkan Allah. Artinya mensyariatkan Allah. Ya kan? Dulu saya masih kecil begitu juga Bapak. Karena di kampung saya itu ada juga 3 kuburan itu Bapak, dari satu. Itu kalau pulang sekolah kami ke sana tuh, karena apa namanya bawa benda sepanjang ini, kalau ditaruh ke dalam kuburannya itu, kalau lebih panjang sedikit, oh itu berhasil tuh katanya. Itu saya juga melakukan itu dulu. Iya, karena belum paham Bapak Ibu. Jadi ramai setiap pulang sekolah biar punya uang jajan biar lancar lah bagi kita karena sekolah itu kan. Kadang kan ya karena orang tua nggak mampu Bapak Ibu. Iya. Saya masih merasakan uang 10 rupiah, 5 rupiah. Iya masih Pak Ibu saya itu 5 rupiah, 10 rupiah.
Jadi saya dikasih itu 5 rupiah itu oleh bapak itu setiap sekolah dulu, luar biasa. Ya kan, akhirnya kita bareng-bareng dengan teman-teman itu setelah selesai sekolah kita ke kuburan itu, yuk biar gampang rezeki kita katanya ke sana. Baru kita ke sana dulu, kita lakukan itu. Ya kan? Nah besoknya dikasih uang lebih banyak. Wah ini berkatnya nih katanya gitu kan? Oh ini nih, hanya percaya kita waktu itu. Jadi pernah tenggelam dalam kemusyrikan juga saya Bapak Ibu. Tetapi waktu itu masih belum dewasa. Masih SD saya itu. Ya begitu pesantren, nah, saya nggak. Oh iya begitu gitu. Ya. Nah ini hati-hati kita Ibu, ya kan? Karena di dalam tarjih ini kita dianjurkan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah dikatakan di dalam tarjih ini tidak boleh kita melaksanakan sebuah ibadah itu dengan hasil daripada pemikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, agama itu kan ada dua, Bu. Ada namanya agama samawi, ada namanya agama ardi namanya ya. Kalau agama samawi itu adalah yang pernah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Agama samawi itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari langit begitu. Kalau agama ardi itu adalah agama yang diciptakan oleh manusia. Nah, apa yang termasuk agama ardi itu, Bapak? Apa contohnya? Agama apa? Hindu, Buddha. Iya, Konghucu. Itu agama ardi. Hasil produk dari otak-otak manusia. Jadi itu bukan agama wahyu. Tapi ketika kita mencela-cela itu ya nggak boleh juga, karena Islam mengajarkan tidak boleh kita saling mencela. Tetapi kita tidak mengikuti ritual mereka. Begitu. Kalau sudah memasuki kita ritual mereka, stop. Makanya kata Nabi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Anda jangan coba-coba melakukan ritual sebuah ibadah Anda sama dengan mereka. Kalau mereka masuk neraka, Anda juga masuk neraka. Tegas Nabi bilang begitu. Ya kan? Nah, agama hasil pemikiran itulah yang dimaksudkan dalam tadi. Kita sudah punya agama yang sempurna, Ibu, agama Islam. Cara kita beribadah dijelaskan, cara kita tidur kita dijelaskan, cara kita bertamu dijelaskan, cara kita bermajelis taklim dijelaskan, cara kita di kamar tidur dijelaskan. Semuanya komprehensif ajaran Islam itu. Jadi kita tidak butuh lagi ajaran-ajaran yang bersifat hasil daripada agama-agama yang sifatnya dihasilkan oleh logika kita, yang kita sebut dengan agama arti namanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Nasrul billahi fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.